Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggota Olga Maharani, Indri Hanifah, Hanemling Erlangga, Leher Citra Biru, dan juga Retno Cahya Purwaningsi akan menyampaikan edukasi kesehatan dengan tema macam-macam imunisasi dasar pada bayi, balita, dan juga ibu hamil. Sahabat sehat, tahukah kalian, imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan paling efektif terhadap penyakit menular yang bisa menyebabkan kecacatan bahkan kematian, terutama pada bayi dan balita yang memang sistem imunnya masih lemah. Program imunisasi adalah bentuk perlindungan sejak dini agar tubuh mampu melawan kuman penyebab penyakit. Nah, dengan imunisasi, tubuh akan mengingat virus atau bakteri tersebut dan membentuk antibodi alami tanpa harus mengalami sakit berat. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI, IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan juga Buku Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA telah menetapkan jadwal imunisasi dasar dan lanjutan yang wajib diberikan agar perlindungan anak dan ibu semakin optimal. Nah, dalam video ini kami akan membahas 3 hal utama nih. Yang pertama itu adalah imunisasi dasar lengkap pada bayi. Yang kedua adalah imunisasi lanjutan pada balita. Dan yang ketiga itu adalah imunisasi TT pada ibu hamil. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar lengkap diberikan sejak bayi lahir hingga 11 bulan. Berdasarkan buku KIA 2024 dan IDAI 2023, imunisasi dasar yang wajib diberikan antara lain. Yang pertama ada hepatitis B0. Nah, hepatitis B0 ini diberikan dalam waktu 24 jam setelah lahir. Tujuannya untuk mencegah infeksi hepatitis B yang bisa menyebabkan kerusakan hati kronis. Nah, yang kedua ada BCG. BCG diberikan pada usia 1 bulan untuk melindungi dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Nah, yang ketiga ada polio. Polio ini diberikan 4 kali, yang pada usia 0, 2, 3, dan 4 bulan untuk mencegah kelumpuhan akibat virus polio. Nah, yang keempat ada DPT-HB HIV. Diberikan 3 kali usia 2, 3, dan 4 bulan. Vaksin ini melindungi dari difteri, pertusis, tetanus, serta hepatitis B. Nah, yang kelima ada PCV, melindungi dari radang paru serta infeksi darah. Nah, ini diberikan mulai usia 2 bulan, 4 bulan, dan booster di usia 12 bulan. Yang keenam ada rotavirus. Nah, rotavirus ini diberikan secara oral mulai usia 2 bulan untuk mencegah diare berat yang disebabkan virus rota. Yang ketujuh ada campak rubella. Nah, campak rubella ini diberikan pada usia 9 bulan untuk mencegah penyakit campak dan rubella yang bisa menyebabkan komplikasi berat. Nah, imunisasi dasar lengkap harus diberikan sesuai jadwal agar daya tubuh bayi terbentuk sempurna. Jadi jangan ditunda ya, Bu. Berdasarkan Kementerian Kesehatan RI tahun 2023 dan buku KIA tahun 2024, imunisasi lanjutan diberikan pada usia 18 bulan, 24 bulan hingga saat anak masuk sekolah dasar. Jenis-jenis imunisasi lanjutan antara lain yang pertama ada DPT-HB HIV. Lanjutan diberikan pada usia 18 bulan sebagai penguat terhadap difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan HIV. Yang kedua ada polio lanjutan, diberikan bersamaan dengan DPT lanjutan untuk memperkuat kekebalan terhadap virus polio. Yang ketiga ada campak rubella atau MR lanjutan diberikan pada usia 18 bulan dan diulangi pada saat anak masuk sekolah dasar atau kelas 1 SD. Yang keempat ada PCV booster, diberikan pada usia 12-15 bulan bila anak belum mendapatkan dosis lengkap saat bayi. Yang kelima ada vaksin influenza, itu bisa opsional, diberikan setiap tahun untuk mencegah flu berat terutama bagi anak dengan daya tubuh yang lemah. Yang keenam ada vaksin varicella. Ini juga bisa opsional ya teman-teman. Diberikan mulai usia 12 bulan untuk mencegah cacar air. Dengan imunisasi lanjutan ini, anak akan tetap terlindungi hingga masa sekolah dan membantu mencegah penularan di lingkungan bermain.
Selanjutnya, sahabat sehat, kita akan membahas mengenai imunisasi yang sangat penting nih untuk ibu hamil, yaitu imunisasi tetanus toksoid atau imunisasi TT. Imunisasi TT berfungsi untuk melindungi ibu dan bayi dari penyakit tetanus, yaitu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang bisa masuk melalui luka, termasuk luka saat persalinan atau pemotongan tali pusat. Tetanus dapat menyebabkan kejang hebat, kaku otot, kesulitan bernafas, bahkan kematian. Terutama pada bayi baru lahir, tetanus neonatarum. Padahal penyakit ini sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi TT yang lengkap dan tepat waktu. Nah, berdasarkan panduan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022, jadwal pemberian vaksin TT pada ibu hamil adalah sebagai berikut. TT yang pertama diberikan pada kunjungan pertama kehamilan. Sebaiknya sedini mungkin ya. Vaksin ini mulai merangsang pembentukan kekebalan terhadap tetanus. Kemudian, TT2 diberikan minimal 4 minggu setelah TT1. Pemberian ini memperkuat antibodi yang sudah terbentuk dan memberikan perlindungan selama 3 tahun. Selanjutnya, TT3 diberikan 6 bulan setelah TT2 atau pada kehamilan berikutnya. Untuk perlindungannya hingga 5 tahun loh. Lama juga ya. Terakhir ada TT4 dan TT5. Diberikan pada kehamilan berikutnya dengan jarak minimal 1 tahun dari dosis sebelumnya. Setelah TT5, ibu akan memiliki perlindungan jangka panjang hingga 25 tahun loh terhadap tetanus. Wah, lama banget ya. Imunisasi TT ini juga aman untuk ibu hamil dan juga janin karena tidak mengandung virus hidup. Justru vaksin ini membantu memberikan kekebalan yang pasif pada bayi yang akan lahir, sehingga bayi terlindungi dari risiko tetanus selama beberapa bulan. Kemudian, selanjutnya ada cara menyimpan, memberi, hingga mengedukasi gimana sih cara simpan vaksin itu. Nah, jadi vaksin disimpan dalam suhu ruangan 2 hingga 8 derajat Celcius di dalam lemari es, tetapi tidak boleh sampai beku ya. Lalu cara memberikannya melewati intramuskuler, subkutan, hingga oral oleh tenaga kesehatan yang terlatih dengan teknik aseptik. Lalu cara mengedukasinya, kita memberitahu manfaatnya untuk mencegah penyakit berbahaya, lalu efek sampingnya seperti demam ringan, nyeri, hingga bengkak. Tetapi yang tidak normal itu seperti demam tinggi, lalu sesak napas, hingga kejang. Nah, kita harus segera ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Yuk dukung imunisasi lengkap untuk bayi, balita, dan ibu hamil, karena imunisasi bukan hanya melindungi individu, tapi juga menciptakan herd immunity untuk seluruh masyarakat. Jangan lupa catat jadwal imunisasi di buku KIA dan konsultasikan selalu dengan tenaga kesehatan. Oke, salam sehat dan semangat imunisasi.